Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Yusli Katun Ulya dari Program Studi Sistem Informasi kelas C, NIM 2021-53128. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yaitu pembagian akuntansi. Pembagian akuntansi dibagi menjadi tiga, yaitu akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi pemerintah. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern organisasi atau manajemen. Siapa saja yang membutuhkannya, yaitu manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer pemasaran. Yang kedua adalah akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditor, dan Bapepam. Siapa saja yang membutuhkan akuntansi keuangan ini, yaitu investor, karyawan, pemasok dan kreditor, pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan pemberi pinjaman. Kemudian, yang terakhir yaitu akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah cabang akuntansi memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Siapa saja yang membutuhkan akuntansi pemerintah ini, yaitu masyarakat, wakil rakyat, pemerintah, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Yang kedua adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini yang pertama ada bukti transaksi. Bukti transaksi adalah bukti tertulis yang mencatat atau merekap segala kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan maupun suatu bisnis. Setelah dari bukti transaksi, masuklah ke jurnal. Jurnal berfungsi untuk mengetahui pergerakan uang dari periode ke periode, seperti bulan ke bulan maupun tahun ke tahun. Kemudian masuklah ke buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi sekumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Atau buku besar adalah pembuatan laporan atau buku besar adalah dasar pembuatan laporan neraca atau laporan laba rugi. Kemudian, masuklah ke neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dan setiap akun yang disusun secara sistematis. Setelah dari neraca saldo, masuklah ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi, sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Setelah dari jurnal penyesuaian, masuklah ke jurnal penutup. Jurnal penutup adalah bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan. Jurnal ini digunakan untuk menutup akun nominal dan menyiapkan neraca akhir. Nah, setelah melalui siklus yang pertama yaitu bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jadilah laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak perusahaan maupun pihak ekstern, seperti investor, kreditor, atau lembaga
pemerintahan. Konsep entitas terpisah, yaitu perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Contohnya yaitu Eliza ingin membuka sebuah salon yang kemudian ia beri nama dengan Salon Eliza. Kemudian Eliza melakukan investasi kepada salonnya dengan sejumlah uang 10 juta. Nah, harta salon tersebut menjadi 10 juta, sedangkan kepentingan Eliza adalah 10 juta. Dari sini, harta sama dengan kepentingan pemilik. Hartanya yaitu 10 juta dan kepentingan pemiliknya adalah 10 juta. Nah, ini adalah yang tadi. Eliza menginvestasikan uang 10 juta kepada salon Eliza. Kemudian, harta salon pun menjadi 10 juta atau sebagai modal awalnya salon tersebut. Kemudian kepentingan Eliza adalah 10 juta. Harta sama dengan kepentingan pemilik. Hartanya 10 juta, kepentingan pemiliknya 10 juta. Kemudian Eliza ingin menambah modal untuk salonnya dengan meminjam uang kepada kreditor sebesar 1 juta. Kemudian harta berubah lagi, yaitu harta sama dengan kreditor ditambah kepentingan pemilik. Hartanya berubah menjadi 11 juta, yang awalnya 10 juta menjadi 11 juta. 11 juta ini dari kreditor senilai 1 juta ditambah kepentingan pemilik senilai 10 juta. Hasilnya adalah 11 juta. Nah, harta salon Eliza saat ini adalah 11 juta. Nah, ini adalah dalam bentuk tabelnya. Di sini terdapat transaksi harta sama dengan utang ditambah modal. Pada harta terdapat kas dan piutang, sedangkan utang ditambah modal terdapat utang dan modal. Di sini transaksi pertamanya adalah pemilik menyetor uang sebesar 10 juta. Transaksinya adalah setoran pemilik. Transaksi tersebut masuk ke dalam kas, piutangnya 0, utangnya 0, modalnya 10 juta. Mengapa piutang dan utangnya 0? Karena pemilik belum mendapatkan jasa kredit dari pelanggannya. Alhasil piutangnya 0. Sedangkan utangnya 0 karena pemilik belum melakukan pinjaman terhadap kreditor. Sehingga utangnya pun 0. Nah, ini adalah tabel secara lengkapnya. Yaitu pemilik melakukan pinjaman uang sebesar 1 juta. Kasnya bertambah 1 juta, piutangnya 0, utangnya bertambah 1 juta, modalnya masih tetap. Saldonya yaitu berubah menjadi 11 juta. Dari saldo 10 juta mendapatkan tambahan pinjaman uang 1 juta menjadi 11 juta. Piutangnya 0, utangnya 1 juta, modalnya tetap 10 juta. Jual jasa tunai 600.000. Nah, di sini kasnya bertambah 600. Piutangnya 0, utangnya 0, modalnya bertambah 600.000. Saldonya pun berubah, yaitu yang berawal dari 11 juta mendapatkan tambahan dari jasa tunai 600.000 menjadi 11.600.000. Piutangnya 0, utangnya 1 juta tetap, modalnya bertambah menjadi 10.600.000. Dari saldo yang 10 juta mendapatkan tambahan jasa tunai 600.000. Hasilnya adalah 10.600.000. Kemudian ada jual jasa kredit 2 juta. Di sini kasnya 0, piutangnya bertambah 2 juta, utangnya 0, modalnya bertambah 2 juta. Di sini, karena ia melakukan kredit, uang tersebut tidak dapat masuk ke dalam kas, melainkan ke dalam piutang. Nah, di sini saldo harta pada kas masih tetap, yaitu 11.600.000. Piutangnya 2 juta, utangnya 1 juta,
modalnya bertambah, yaitu 12.600.000. Dari 10.600.000 ditambah dengan 2 juta karena mendapat tambahan 10.600.000 kemudian mendapatkan tambahan dari jasa kredit yaitu 2 juta rupiah. Hasilnya adalah 12.600.000. Kemudian pemilik melakukan pembayaran gaji terhadap karyawannya yaitu 100.000. Di sini kasnya berkurang 100.000, piutangnya 0, utangnya 0, modalnya berkurang 100.000. Saldonya berkurang yaitu dari 11.600.000 berkurang dengan membayar gaji senilai 100.000 menjadi 11.500.000. Piutangnya tetap 2 juta, utangnya tetap 1 juta, modalnya berkurang menjadi 12.500.000. Dari 12.600.000 berkurang 100 untuk membayarkan berkurang 100.000 untuk membayar gaji. Kemudian pemilik menarik uang sebesar 200.000. Kasnya berkurang 200.000, piutangnya 0, utangnya 0, modalnya berkurang 200.000. Saldonya adalah 11.300.000 karena 11.500.000 dikurangi 200.000 yaitu pemilik menarik uangnya. Hasilnya adalah 11.300.000. Piutangnya tetap 2 juta, utangnya tetap 1 juta, modalnya berkurang menjadi 12.300.000. Dari 12.500.000 berkurang 200.000 untuk berkurang 200.000 yaitu pemilik menarik uangnya yaitu senilai 200.000. Hasilnya adalah 12.300.000. Sekian presentasi dari saya. Bila mana terdapat banyak kesalahan kata, saya mengucapkan maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.